beberapa tahun kemudian berproses sampai sudah ada komitmen dari pusat itu, sehingga dialihkan ke provinsi. Nah, dari provinsi itulah saya berkali-kali ke provinsi mengkonsultasikan tentang bagaimana agar bisa berdiri sekolah baru ini yang ada di Maratua. Di tengah pesona Pulau Maratua, surga kecil di ujung Kalimantan Timur, berdiri sebuah cerita perjuangan, cerita tentang tekad, harapan, dan dedikasi tanpa batas. Ini adalah kisah SMA Negeri 9 Berau. Dulu, SMA Negeri 9 Berau adalah simbol keterbatasan. Bangunan sederhana berdinding papan dan beralaskan tanah menjadi saksi perjuangan para siswa untuk tetap belajar. Meski dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kalau kuliah begini masih kenal orangnya. Kalau nama lupa sih. Angkatan ketiga ini. Angkatan ketiga. Lanjutannya sama Bu Are kali Bu. Nah, ini angkatan keenam. Oh, Angga. Ini Angga. Kalau kita berbicara tentang historisnya SMA Negeri 9 Berau, di awal mula SMA Negeri 9 Berau itu saya masih berstatus guru SMP Negeri 27 Berau yang ada di Maratua. Nah, setahun setelah saya di sini, saya mengadakan pertemuan dengan teman-teman dari pihak guru SMP maupun masyarakat. Kita adakan pertemuan tentang bagaimana kita bisa mendirikan SMA yang ada di Pulau Maratua. Kenapa? Ketika saya melihat setahun ini banyak anak-anak yang putus sekolah diakibatkan mereka setelah di Tanjung Redep itu yang menjadi masalah adalah tempat tinggal mereka. Akhirnya saya undang kasih pendidikan di tingkat kecamatan pada saat itu bersama camat, dan saya juga ikut sertakan semua guru-guru yang ada di SMP. Kita adakan pertemuan pada saat itu. Kebetulan dihadiri oleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Berau. Pada saat itu masih Kepala Dinas Ibu Ruhaini. Alhamdulillah permohonan itu direstui dan langsung kami membuat permohonan langsung ke Bupati. Pada saat itu masih Pak Haji Makmur. Alhamdulillah ketika selesai kami rapat pertemuan untuk pendirian daripada SMA 9 Berau itu langsung direspon, dan 3 bulan kemudian benar-benar dapat diakses dan dibangun sekaligus. Nah, inilah yang ada di SMA ini awal mulanya ini yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Berau itu 4 lokal, jadi 3 ruangan belajar, 1 ruangan guru dan peserta dengan kantornya.
Inilah ruangan yang hingga sekarang masih kami manfaatkan. Ini namanya ruangan multifungsi. Kenapa saya katakan seperti itu? Ini ruang kepala sekolah. Di sini juga ruangan lab kodingnya sendiri saja. Ruangannya ya sangat terbatas. Beliau lah ini sebagai operator prakodik. Ini ibu ini adalah kawan TU, koordinator TU ya. Sementara ini yang satu ini korpus. Ini koordinator yang bidang korpus. Inilah yang kita lihat sekarang ini. Ada pun sarana-sarana yang ada sekarang berupa laptop dan sebagainya. Ini masih berantakan karena yang insya Allah wacana kedepannya mungkin tahun ajaran baru di 2025-2026 insya Allah kami sudah dibangunkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan oleh Dinas Pendidikan, dan insya Allah kami sudah siap-siap juga untuk pindah ruangan atau pindah gedung untuk belajar di gedung yang baru. Inilah ruangan guru yang ada di SMA 9. Sini awalnya adalah ruangan multifungsi juga. Di situ dulu ruangan kepala sekolah, sehingga dapurnya, kondisi lantai. Tapi karena sudah terbangun ruangan yang modelnya waktu itu masih kayu bundar, sehingga kami bergeser lagi untuk dimanfaatkan ini sebagai ruangan guru karena sehubungan kelas sudah agak lebih pada saat itu. Saya Dedi Iswanto, SPD. Saya berperan sebagai guru bidang studi di SMA Negeri 9 Berau, serta mengampu tugas tambahan yaitu sebagai operator sekolah. Saya sudah kurang lebih hampir 12 tahun mengabdi di SMA Negeri 9 Berau ini. Dari tahun 2014 sampai sekarang. Saya ingin menjelaskan beberapa data dari rincian sekolah pada tahun 2014 hingga saat ini. Adapun data rincian sekolah yang tahun 2014 itu jumlah siswanya hanya 132 siswa, hingga berkembang sampai saat ini menjadi 178 siswa. Siswa terbanyak atau terbanyak di SMA Negeri 9 Berau adalah tahun 2022, yaitu 218 siswa. Nama saya Isrokia, SPDI. Saya ngajar di SMA Negeri 9 Berau. Di pertama sekolah ini berdiri, saya sebagai guru pertama dan sampai sekarang. Untuk kesan saya pertama mengajar di SMA Negeri 9 Berau yang mana terletak di daerah pesisir adalah sekolah yang tidak memiliki gedung karena waktu itu sekolahnya masih menumpang di SMP Negeri 1 Maratua, dulu SMP 27 Pulau Derawan. Yang ada di benak saya sekolah miris. Kenapa dia miris? Tidak ada namanya fasilitas. Dari tahun ke tahun, karena fasilitas yang pertama untuk menunjang sebuah pendidikan itu yang jelas adalah gedung.
Terus yang kedua, sarana dan prasarana adalah seperti untuk seperti komputer, tapi untuk waktu itu tidak ada sama sekali. Tapi bagaimana dari tahun ke tahun untuk memperjuang apalagi listrik, akhirnya pelan-pelan SMA Negeri 9 Berau bisa memenuhi, sampai sekarang prasarananya bisa ada. Alhamdulillah dari setelah 2 tahun kemudian baru ada namanya pembangunan SMA Negeri 9 Berau yang sekarang ini yang ada di sini, yang dikatakan gedung yang lama gitu. Nah, ini adalah bangunan yang paling pertama kita mendapatkan 4 ombel ya. Kesana begitu degisnya kita pertama adalah bebatuan. Tapi sebagai kita seorang pendidik di mana kita bertugas harus siap walaupun dengan kondisi yang di luar dari ekspektasi kita, dengan harapan berkembangnya sekolah semakin bagus, akhirnya prasarana semakin ada. Saya Abdul Khairil Brutu, guru SMA 9 Berau. Saya mengajar guru agama Islam. Jadi kalau bicara tentang SMA 9 ini sangatlah sungguh luar biasa. Kesan dan pesan itu kita dapatkan karena adanya kerjasama dengan Bapak Ibu guru, semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan pembelajaran di SMA ini. Maka yang paling utama adalah kita selaku guru berterima kasih kepada seluruh pihak, terutama kepala sekolah yang telah memberikan kita wejangan-wejangan agar senantiasa sabar dan tabah dalam melaksanakan tugas. Karena kalau dilihat dari segi fisik, ya, sarana prasarana sekolah kita ini belumlah layak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Keadilan sosial belum terwujud karena kita lihat ya daripada bangunan, siswa, fasilitas semuanya. Tapi alhamdulillah walaupun dari segi bangunan ini kita lihat belum memuaskan, tapi bukan itu inti utamanya. Inti utamanya adalah bagaimana peran serta kita dalam membina dan membimbing anak-anak ini sehingga menjadi anak yang berguna, baik berguna terhadap keluarga, bangsa, dan negara. Dan mungkin sedikit mereview bahwa dari gedung yang kita lihat di sebelah kanan ini, ya, banyak siswa yang sudah berhasil menjadi aparat kepolisian, tentara. Nah, jadi dari itu membuat kita lebih termotivasi. Jadi sesungguhnya bukan fasilitas sekolah itu yang sebenarnya mendukung, tetapi kemauan serta partisipasi seluruh pihak sehingga anak-anak ini bisa menjadi sukses. Nama saya Guntur STD. Saya mengampu mata pelajaran Penjas, Pendidikan Jasmani. Saya mengajar di sini kurang lebih 2 tahun. Dan alhamdulillah kesan pertama saya selama di sini, saya melihat potensi olahraga anak-anak sangat luar biasa. Saya termasuk guru baru di SMA Negeri 9 ini. Mungkin sebagian orang melihat tata letak dari SMA Negeri 9 ini sangat jauh karena di daerah pesisir. Dan saya berbicara tentang prestasi, alhamdulillah untuk prestasi SMA Negeri 9 ini sangat luar biasa, baik itu di bidang akademik, di bidang kesenian. Tapi saya lebih tertarik di bidang olahraga karena memang menurut saya olahraga ini hal yang sangat luar biasa untuk dikembangkan. Kebetulan juga anak-anak di sini potensinya yang paling tinggi adalah olahraga. Kalaupun kita tidak bisa berprestasi di bidang akademik, ya mungkin bisa kita berprestasi di bidang olahraga. Dan alhamdulillah selama ini anak-anak sangat antusias dalam mengikuti turnamen-turnamen yang ada di tingkat kabupaten. Contohnya kemarin alhamdulillah tahun 2024
di tingkat kabupaten Olimpiade olahraga tingkat siswa. Alhamdulillah anak-anak juara 2 dan juara 3. Terus selanjutnya ada turnamen futsal yang diadakan di kabupaten, juara 3 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah tahun ini anak-anak juga berprestasi di bidang olahraga yakni futsal, Piala Bupati, alhamdulillah juara 3. Harapan saya selaku guru penjas dan selaku guru baru ya, termasuk guru baru di sini, olahraga apapun itu bisa berkembang di sekolah ini dan dapat mengharumkan nama SMA Negeri 9 baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Kita sangat bersyukur sekali dengan adanya bantuan dari Basnas Kabupaten, sehingga kesisahan yang tidak termuat di gedung permanen ini disinilah kami memanfaatkan dengan adanya bantuan ini. Alhamdulillah sekarang kami masih sempat ruangan kosong. Jadi yang 3 kelas ruangan itulah yang dipakai anak siswa yang kerjasama berjumlah 62 orang. Pada saat itu tahun pertama, nanti tahun berikutnya sudah lebih 100. Inilah yang menjadi masalah saya ketika siswa di tahun itu bertambah, maka kami dibuat lagi, kami buat di sini ruangan yang sebelumnya. Ini kan alhamdulillah sudah berbentuk segi 4 yang tiangnya dan sebagainya. Tapi di awalnya itu adalah inisiatif saya beserta kerjasama dengan beberapa guru serta TU dan perangkat SMA lah. Kami sama-sama kerjasama membuat ruangan kelas terdiri dari 3 rombel untuk mengantisipasi di tahun berikutnya, sehingga kami saat itu sempat kami membuat ruangan ini terbentuk dari kayu bundar. Ini juga beliau ini adalah pengelola lab di fisika, ya. Tapi labnya hanya ukuran 2 meter x 2 meter karena hanya satu meja saja ukuran pada saat ini. Beliau ini adalah mantan siswa saya di 2014, ya. Dia masih berstatus siswa di sini. Ketika selesai pendidikannya di Universitas Tadulako, beliau ini adalah backgroundnya olahraga. Secara kebetulan juga saya sangat membutuhkan, sehingga saat itu saya memanggil untuk datang membantu dan bekerja sama dengan saya untuk memegang mata pembelajaran GOK, ya. Sampai sekarang alhamdulillah beliau sudah PDT di provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah juga ini guru yang ada tambahan di tahun berapa Bu ya? 2022 mereka bertiga yang ditempatkan di sini ya. Jadi ibaratnya siswa bertambah, alhamdulillah gurunya juga sudah bertambah. Ini mereka di tim ini ada 3 orang ya, antara Ibu Okta, Ibu Damaris dan Ibu Dita. Sistem kepemimpinan selama saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di SMA 9 Berau itu sejak di bulan Oktober 2013 ya. Saya secara teoritis saya hanya menerapkan bagaimana kita mampu memanajemen. Dalam hal ini ada 4 manajemen yang saya terapkan selama ini. Yang pertama adalah bagaimana memanajemen orang-orang yang termasuk di sini adalah bawahan kita, karena itu hal yang sangat prioritas yang saya utamakan. Ketika kita mampu memanajemen bawahan atau teman-teman kita, maka dengan sendirinya akan mudah terlaksana dengan manajemen program. Ya, program itu akan berjalan dengan sendirinya, akan mulus insya Allah. Dan selama ini seperti itulah yang saya harapkan. Artinya ketika kita sudah mampu mengarahkan orang-orangnya, maka
program itu akan berjalan karena kita sudah menyatu di awal-awalnya seperti itu. Setelah itu saya hanya memikirkan bagaimana memanajemen keuangan. Nah, dalam hal ini selama saya di SMA 9 Berau memang memanajemen dari sisi manajemen keuangan ini itu juga sangat utama dan terutama. Jadi saya saya fungsikan benar-benar sesuai keputusan bersama. Ya, masalah program keuangan itu ya ada orang-orang tertentu yang mengatur. Itu adalah bendahara. Bendahara itulah yang mau manajemen tentang keuangannya. Berikutnya dalam hal mau manajemen sekolah ini yang keempat itu adalah terakhir itu manajemen barang. Karena sekarang ini tidak kayak dulu. Sekarang ini barangnya harus termanajemen juga. Nah, ketika ada pemeriksaan ya, jadi kita paham, kita tahu, oh ini dari keuangan sumber dana ini, nah ini barangnya dari beberapa item yang umpamanya kita programkan sesuai dengan keputusan bersama pihak sekolah, apa yang kita butuhkan. Itulah yang diistilahkan dulu era PBS dulu, masih era rencana anggaran. Jadi hanya empat saja manajemen yang saya terapkan. Persoalan proses daripada SMA ini, dari lahan yang ada ini memang itu adalah lahan pinjaman dulu sebenarnya. Lahan pinjaman ini pinjamkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Berau yang fasilitasi kita sehingga berdirinya sekolah ini. Nah, berapa tahun kemudian saya mencoba berusaha bagaimana agar supaya sekolah ini bisa mendapatkan bantuan untuk sekolah baru ya. Nah, jadi saya buat proposal. Bahkan proposal itu saya bawa sampai di Kemendikbud waktu itu. Beberapa tahun kemudian berproses sampai sudah ada komitmen dari pusat itu sehingga dialihkan ke provinsi. Nah, dari provinsi itulah saya berkali-kali ke provinsi mengkonsultasikan tentang bagaimana agar bisa berdiri sekolah baru ini yang ada di Maratua. Nah, sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan persoalan anggaran, tapi persoalan lahan. Saat itu yang menjadi kendala sehingga SMA itu bertahun-tahun ditunda, anggaran diturunkan karena akibat lahan yang belum jelas. Nah, seketika saat itu saya bekerja sama dengan pihak kecamatan, dalam hal ini adalah Camat Maratua, berupaya bagaimana caranya kita mendekatkan terhadap masyarakat dan orang-orang tertentu yang mempunyai lahan. Jadi salah satu solusi yang dijalankan kami itu adalah kerjasama Camat Maratua. Saat itu mengkonsultasikan ke Pemda Kabupaten Berau, dalam hal ini adalah masih dipimpin oleh almarhum yang meninggal, yaitu Pak Muharram ya, selaku Bupati. Nah, beliaulah yang membantu kami dan secara spontan juga langsung dia memberikan kami lahan. Lahan itu adalah lahan orang ketiga, dalam hal ini adalah Pak Patrisno yang punya lahan itu, terus dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Berau. Kabupaten Berau itu yakni beliau almarhum dengan total jumlah itu 2.400.000.000 juta lebih ya, seperti itu. Dan lahan itu diperuntukkan untuk lahan areal untuk pendidikan. Nah, terbagilah dua lahan. Itu lahan SMP dan SMA. Nah, itulah kurang lebih 3 hektar lebih itu. Itu ada di sertifikatnya itu. Nah, terbitlah sertifikat itu. Nah, ketika sertifikat itu terbit, saya ajukan ke Dinas Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Dinas Pendidikan. Alhamdulillah sudah direspon, dan pada saat itu kami rapat koordinasi, disetujuilah dengan pemanfaatan anggaran yang
bertahun-tahun sudah tersimpan. Nah, terbangunlah sekolah yang baru. Karena saya melihat di lokasi itu sudah sarana prasarana ruangan kegiatan belajar mengajar itu sudah tersedia, tinggal perumahan aja lagi. Jadi saya tinggal nunggu dari instruksi dari dinas provinsi gitu. Nama saya Kresihab. Saya adalah salah satu guru Seman Lau dan mengampu mata pelajaran sejarah. Alhamdulillah, tinggal menunggu beberapa hari lagi tentu kami akan pindah ke sekolah baru, dan itu salah satu wujud kesyukuran kami. Pemerintah sudah mau membangunkan sekolah, sudah mau memperhentikan SMA Negeri 9 Brau. Maka tentu kami berharap bahwa dengan adanya sekolah baru ini yang baru didirikan, dari segi bidang fasilitas tentu itu sudah dilengkapi. Ya, tentu kami berharap kami sebagai guru dengan adanya sekolah baru ini dari segi bidang fasilitas tentu sudah memadai. Maka anak-anak harus bisa bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Brau maupun di Kalimantan Timur secara umum. Alhamdulillah kita sudah diizinkan untuk pindah. Karena itu pada hari ini saya menyampaikan beberapa hal yang harus perlu kita dulu dan jaga kebersamaan kita semua. Yang pertama adalah bahwa bangunan yang telah dibangun itu semestinya belum bisa kita tempati, oleh karena rasa kebersamaan kita semua untuk mengajukan untuk numpang belajar yang sudah terbangun, karena secara kertas kita belum menerima dari pihak pelaksana bangunan. Oleh karena itu, setelah nanti kita pindah di sana, mohon dijaga bersama. Jangan sampai ada bangunan, artinya alat-alat yang rusak. Itu pertama, khususnya anak-anak sekalian. Ya, siap? Ya. Terus jangan sampai dikotori. Dinding-dinding itu jangan sampai ada yang coretan-coretan. Kalau ada barang yang memang sudah selesai terus dirusakkan, maka itu kembalinya adalah tanggung jawab sekolah dan secara keseluruhan. Nah, ujung-ujungnya kita semua. Oleh karena itu, sekali lagi saya harapkan jangan sampai ada kerusakan yang sengaja merusak. Taman-taman jangan sampai kelihatan apa segala macam sembarangan kita sembrono saja gitu ya. Perhatikan ini ya. Kemudian kursi ya itu adalah semuanya adalah milik kita, tapi memang sudah resmi hanya di sana barang kita juga, tapi belum diresmikan, sehingga itu belum menjadi hak
milik sepenuhnya buat kita. Ya, jadi kita perhatikan situ. Kemudian untuk sarana-sarana yang lain saya sudah perjelas kemarin. Untuk ruangan pelajar, ya, alhamdulillah sudah lumayan. Ada 9 ruangan. Jadi insya Allah kita tidak kekurangan ruangan. Dan bagi anak-anak sekalian, selama ini yang perlu kesan, kepanasan, tapi alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala menciptakan pemimpin-pemimpin kita yang sangat bijak demi memperhatikan dunia pendidikan ini sehingga terwujudlah sumbangan bangsa kita. Semoga sarana yang ada itu kita sama-sama pelihara sampai ke depannya, sampai generasi-generasi seterusnya. Karena ini merupakan suatu amal ibadah buat yang memikirkan, buat yang membangun serta berkorban sepenuhnya untuk demi terwujudnya lembaga pendidikan tersebut. Dan semoga kalian insya Allah jadi penerus-penerus generasi bangsa ini. Kalau kami sudah, Bapak tinggal tanggal ini tanggal 2 Mei, besok tanggal 3 pas 1 tahun lagi ke depannya insya Allah kita sudah akan berpisah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang. Oh ternyata besok tanggal 3 bahan kelahiran saya ternyata. Peringat itu ya. Jadi besok itu mungkin momen yang bersejarah juga, bahwa kepindahan kita mungkin dapat diingat, itu mudah diingat karena tanggal 3 kita pindah. Ya ingatlah kelahiran saya. Sebetulnya bukan sengaja tidak, tapi memang hari ini kita mau pindah memang sangat penuh kasih waktu ya. Ya saya baru ingat juga, tapi yang perlu kita kenang adalah kita rasa syukurnya kita. Insya Allah nanti di sana kita besok mungkin kita akan baca doa selamat sesuai kebiasaan-kebiasaan yang ada kita kampung ini ya. Dan untuk teknisnya nanti dipilih sama Pak Dedi yang memberikan informasi bagaimana teknis pelaksanaan nanti secara ini akomodasinya.